Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendeskripsikan tentang karakteristik dari suatu material atau suatu batuan, yakni tentang elastisitas. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan sumber gelombang seismik, di mana suatu partikel dari suatu batuan akan mengalami osilasi saat dilewati oleh suatu gelombang. Dan osilasinya tersebut, ketika gelombangnya sudah melewati batuan tersebut, partikelnya akan kembali ke tempat semula. Hal ini terjadi karena getaran atau gelombang yang melewati suatu batuan tersebut masih dalam batas elastisitas dari suatu batuan. Apa itu elastisitas atau apa itu elastis? Pada dasarnya semua material berubah bentuk atau volume atau keduanya pada waktu mendapatkan tekanan atau perubahan temperatur. Misal kita mengambil suatu karet, ketika kita tarik atau kita tekan, maka panjang dari karet tersebut akan berubah. Dengan demikian maka akan terjadi perubahan bentuk dari karet tersebut. Itu kalau berkaitan dengan tekanan. Bagaimana kalau dengan temperatur, perubahan temperatur? Awalnya karet ketika di udara dia akan tetap, misalkan panjangnya sekian, misalkan panjangnya 1 meter gitu, atau panjangnya 1 senti. Ketika dia dimasukkan dalam minyak tanah dalam waktu sekian menit atau sekian jam, maka panjang dari karet itu akan berubah juga. Dan tentunya temperatur minyak tanah dan temperatur udara. Dari kondisi tadi dapat kita ketahui bahwa suatu material atau karet tersebut berubah bentuk atau berubah panjangnya karena adanya tekanan dan perubahan temperatur. Perubahan bentuk dari material tersebut bisa berupa perubahan bentuk sementara maupun perubahan bentuk yang permanen. Perubahan bentuk sementara, misalkan kalau karet kita tarik sedikit gitu, kemudian kita lepas, dia akan kembali ke kondisi semula. Saat kita tarik atau mendapatkan suatu tekanan atau mendapatkan suatu tarikan atau gaya tertentu, panjangnya karet bertambah. Namun ketika kita lepas, karet akan kembali ke semula. Kejadian tadi menunjukkan bahwa karet tersebut bisa kembali ke bentuk awalnya. Sedangkan kalau karet kita rendam ke minyak tanah dalam waktu sekian menit, ketika kita ambil lagi, maka karetnya sudah berubah bentuk secara permanen, yakni tambah panjang. Kondisi ini nanti akan berkaitan dengan karakter dari elastisitas suatu material, atau dalam hal ini tadi adalah karet itu. Perubahan bentuk atau volume yang dapat kembali ke semula saat tekanan atau temperatur dikembalikan pada kondisi awal disebut sebagai elastis. Sedangkan kalau pada batuan yang dia terjadi osilasi partikelnya, yakni dia berosilasi dari kondisi timbangnya saat dilewati oleh getaran atau gelombang, namun osilasi dari partikel tersebut akan berhenti atau kembali ke semula kondisi setimbang saat gelombang tersebut telah meninggalkan batuan tersebut. Maka kondisi ini disebut sebagai kondisi elastis. Untuk bisa memahami elastisitas dari suatu material atau suatu batuan, kita dapat melihat dari kurva elastisitas, yakni kurva stres terhadap strain. Pada kondisi awal, yakni ketika karet tadi ditarik dengan gaya yang kecil, relatif kecil, ketika gayanya tersebut dilepas, maka karet akan kembali ke semula, ke bentuk awal karena masih dalam kondisi daerah elastisnya kawat tersebut. Namun ketika suatu gaya yang diberikan pada karet tersebut melebihi batas elastisnya, maka saat gayanya dilepas atau dikembalikan ke kondisi semula, maka karet akan lebih panjang karena telah melewati batas elastisnya. Namun saat karet tersebut ditarik dengan gaya yang sangat-sangat besar, maka karet tersebut bisa putus, yakni pada kondisi ini. Nah, ini adalah kurva elastisitas yang biasanya dipakai untuk menjelaskan kondisi elastis dan plastisnya, atau batas elastis maupun ataupun
kondisi di mana dia akan putus. Pada daerah elastis ini maka berlaku persamaan ini, di mana stres sama dengan modulus Young dikali strain. Ini merupakan hukum Hooke.